Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung jam berapa Anda menyaksikan tayangan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Nama saya Philip, dan kita sedang berada di dalam Paradosis. Dan saya juga mengucapkan selamat bergabung, selamat datang mungkin bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini. Anda belum begitu jauh, ya. Kita baru memulai 2 minggu yang lalu dan kita masih akan mengikuti seri-seri selanjutnya. Bapak Ibu, apa itu paradosis? Paradosis adalah sebuah seri pembelajaran Alkitab secara eksposisional yang disusun sedemikian rupa secara berkelanjutan dari kitab Kejadian sampai nanti kalau Tuhan mengendaki kitab Wahyu. Dan yang menjadi ciri khas sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui yang mengikuti dari sejak 2 minggu lalu, ciri khas daripada paradosis ini adalah kita akan dibantu dengan Alkitab terjemahan saya sendiri. Saya berdoa, saya mengusahakan gitu supaya Alkitab yang saya terjemahkan bisa mendekati bahasa aslinya. Bukan tujuannya untuk melebih-lebihkan atau mempopulerkan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, saudara-saudaraku, tetapi kita percaya bahwa kalau kita bisa memiliki pemahaman sedikit mengenai Alkitab dalam bahasa aslinya, kita akan menemukan lebih banyak lagi kebenaran Alkitab yang mungkin selama ini belum kita ketahui dan sifatnya rahasia, dan kebenaran-kebenaran yang indah. Bapak Ibu yang telah mengikuti dari sejak 2 minggu lalu tentu sudah mengalami beberapa hal seperti itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, semuanya itu bukan untuk semata-mata memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, tetapi semuanya itu saya harapkan dapat membuat kita semakin mengenal Tuhan Allah kita. Tujuan ultimatnya adalah supaya kita bisa mengenal pribadi Allah kita, mengenal rencananya, ketetapannya, kesukaannya, mengenal akan seluruh pola pikir, jalan pikirannya, sebagaimana yang dia bisa singkapkan dan sebagaimana yang bisa kita ketahui, maka itu yang menjadi tujuan final kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebelum kita melanjutkan Kejadian pasal yang ketiga pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Sang Sumber Firman itu, berdoa kepada Sang Firman itu, supaya kita dituntun untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kembali kami dapat meluangkan waktu karena Engkau sendiri yang menggerakkan kami, Roh-Mu yang memberi kesukaan akan Taurat, akan firman-Mu sehingga kami datang untuk menggumulkan dan mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Kiranya Engkau yang telah menuntun kami sampai pada waktu ini, Engkau juga yang memberikan kepada kami hikmat untuk kami dapat memahami apa yang seharusnya kami pahami, dan Engkau yang memenuhi bukan hanya pikiran kami tetapi hati kami Engkau juga hangatkan untuk semakin mengenal Engkau, dan dengan semakin mengenal Engkau maka kami juga semakin mencintai Engkau, tunduk dan taat kepada segenap perintah dan kehendak-Mu sehingga kami menjadi wakil Kristus, mencerminkan Kristus di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan, itulah yang menjadi kehendak kami. Biarlah kami memulai akan sesi pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita telah sampai pada Kejadian pasal 3. Ya, kita telah melewati Kejadian pasal 1 yang intinya adalah mengenai proses penciptaan alam semesta. Kita telah membahas Kejadian pasal yang kedua yang intinya adalah rincian lebih lanjut mengenai proses penciptaan manusia itu sendiri dan apa yang menjadi rahasia dua menjadi satu. Dan sekarang kita memasuki suatu bagian yang sering sekali ketika kita membukanya, seakan awan mendung itu langsung bergerak mengikuti kita. Karena memang ceritanya suram. Karena memang cerita itu sangat mengecewakan, begitu ya. Dan banyak orang berkata, orang-orang Kristen maupun non-Kristen, ya seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak akan mengalami semua seperti ini. Ya, hidup yang sangat suar sair dan sulit sekali. Begitu. Tetapi banyak juga orang Kristen itu menyalahkan Allah. Ya. Kenapa Tuhan izinkan? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu maha baik? Bukankah Tuhan itu maha tahu? Kenapa Kejadian pasal 3 itu manusia diizinkan untuk jatuh ke dalam dosa? Nah, kalau tidak diizinkan kan kita tetap masih di dalam Taman Eden. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, kita akan melihat suatu bagian yang mengecewakan kita dan mengundang banyak pertanyaan. Tetapi saya ingin kita melalui
pembacaan dan perenungan pada pasal kali ini, kita akan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, motivasi di dalam hati manusia, dan kita akan melihat betapa kayanya kemurahan dan kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang lebih lagi, saudara-saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dan kita melihat dari ayat yang pertama. Dikatakan di situ, dan ular itu lebih licik dari segala makhluk di padang yang dijadikan oleh Yahweh Allah. Nama Yahweh kita telah mengetahui, membahas dari pertemuan kemarin. Itu sebuah nama yang indah. Dari Yahweh ini, dari susunan tetragrammaton 4 huruf ini, kita telah melihat minggu lalu bahwa itu memberikan suatu nubuatan tentang rencana keselamatan yang ada dan dilaksanakan oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita akan melihat kembali kepada nama yang lain yang ada tertera di dalam ayat 1, dan itu adalah ular. Kenapa saya katakan itu sebuah nama? Saudara-saudaraku masih ingat manusia yang pertama, yaitu Adam, yang memberikan nama kepada seluruh makhluk yang dilihatnya. Dan dikatakan ular itu salah satu dari jenis makhluk di padang alias binatang darat. Menarik sekali ya, ular itu mengambil wujud dari salah satu binatang padang, bukan binatang di udara, bukan jenis burung, bukan jenis ikan-ikanan, bukan jenis berang-berang atau segala macam, tapi salah satu dari jenis binatang darat. Dan dikatakan itu adalah ular. Nah, menarik saudara-saudaraku, kita akan melihat bagaimana ular itu di dalam bahasa aslinya adalah nahas. Dan sebagaimana yang kita tahu saudara-saudaraku, di dalam bahasa Ibrani, yang paling kelihatan itu adalah huruf-huruf konsonannya. Dan di sini kita menemukan bahwa nahas itu, ya, nama ular itu terdiri dari 3 konsonan, nun, chet, dan shin. Nun, chet, dan shin. Dan kita telah tahu saudara-saudaraku dalam 2 kali pertemuan bahwa huruf nun sekarang, nun itu dulunya berangkat dari suatu gambar yang menyerupai benih, ya, kecambah seperti itu. Maka nun itu, satu huruf ini mengandung arti kehidupan atau benih. Huruf selanjutnya yaitu chet. Chet ini dulunya berangkat dari gambar yang melambangkan pagar atau dinding. Sehingga ketika gambar ini dimaksudkan untuk menjadi suatu huruf, maka orang langsung mengenal asosiasinya, yaitu huruf ini mengandung arti pemisahan, pengurungan, pembatasan. Dan shin, saudara-saudaraku, kita telah melihat huruf ini pada Kejadian pasal 1. Shin ini berangkat dari suatu gambar yang menyerupai gigi. Ya, sebagaimana tugasnya gigi, fungsinya adalah untuk melumatkan, menghancurkan, maka shin, huruf ini berarti kehancuran atau menghancurkan atau gigi. Jadi saudara-saudaraku, maksudnya ketika kita menemukan kombinasi 3 huruf konsonan ini yang membentuk kata nahas, kita sebenarnya dapat mengartikannya menjadi suatu kalimat, yaitu kehidupan yang dibatasi atau yang akhirnya dikurung, dipisahkan sehingga mengalami kehancuran. Atau kehidupan yang dihancurkan oleh karena itu telah terpisahkan. Itulah makna daripada susunan nahas. Dan tidak kebetulan saudara-saudaraku bahwa itulah nanti yang terjadi sebagai hasil dari pekerjaan si ular itu. Di akhir daripada pasal ini saudara-saudaraku, kita akan melihat bagaimana kehidupan manusia-manusia yang pertama itu terpisahkan dari Allah dan pelan-pelan mereka mengalami kehancuran dan akhirnya mengalami momen mati. Dan saya yakin saudara-saudaraku bahwa seringkali ketika kita membayangkan adegan bagaimana ular itu memperdaya wanita atau yang disebut nantinya Hawa, bagaimana dia berdiskusi dengan manusia, seringkali kita diberikan gambaran itu, wah, ular itu lagi bergeliat di pohon, menggantung atau melilitkan badannya, dan dia bisa ngomong kepada wanita itu. Padahal kita tahu saudara-saudaraku bahwa nanti setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan Tuhan Allah mengadili semua makhluk itu yang terlibat dalam kejatuhan dosa itu, dan apa yang dilakukan Allah, diberikannya kutuk hukuman kepada ular itu apa? Mulai dari saat ini engkau akan bergerak dengan perutmu. Berarti sebelum itu dia tidak bergerak dengan perutnya. Berarti sebelum itu dia memiliki kaki.
Oleh karena itu, saya menyediakan di sini suatu gambaran ya bagaimana binatang yang mirip ular, ini bayangan imajiner tetapi ada di museum loh. Ini gambar ini ya diambil di museum, saudara-saudaraku, suatu bentuk yang seperti ular tapi memiliki kaki. Bayangkan kalau binatang ini seperti ini datang kepada Anda. Agak begidik gitu ya, agak ngeri-ngeri gitu ya. Bukan seperti kayak beberapa orang Manado melihat ular gitu, ya mungkin dia ngences karena dia akan melakukan sesuatu untuk dimakan itunya, ular itu. Tetapi kalau binatang seperti ini, saudara-saudaraku, menakutkan. Oleh karena itu, kita melihat di sini bahwa ular itu ketika mau datang, ya, ular itu dikatakan itu diperlihatkan sebagai sosok yang licik. Dia lebih licik dari segala binatang di padang. Yang menarik saudara-saudaraku dan mau kita lihat adalah kata licik. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah arum ya. Arum ini yang berasal dari kata arom, ya, bukan harum saudara-saudaraku ya. Arom itu artinya diterjemahkan sebagai licik. Nah, kenapa saya katakan menarik? Karena kata yang sama, ya, bunyinya sama, arom, itu juga bisa berarti telanjang. Meskipun arom itu yang artinya telanjang itu berasal dari kata dasarnya ur gitu ya. Tapi itu juga bisa berarti bunyinya telanjang. Satu ayat sebelum ini kita telah menemukan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 25, yaitu ketika manusia pertama itu dikatakan laki-laki dan perempuan itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Dipakai kata arom. Dan di sini juga dipakai kata arom. Jadi seperti ada permainan kata yang dilakukan oleh Musa sang penulis di situ. Jadi apa yang bisa kita lihat saudara-saudaraku, ular tadi itu kalau dia mempertahankan cirinya, sifat aslinya, tentu dia tidak akan bisa menjalin komunikasi dengan manusia. Tetapi di sini dia memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang polos. Kelicikannya ditunjukkan dengan dia menunjukkan sisi yang polos sehingga manusia pertama, ya terutama wanita itu caught off guard. Berkatalah ular itu di sini, ular memiliki kata ganti laki-laki ya dalam wujud maskulin. Ya. Berkatalah ular itu kepada wanita itu. Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan dari semua pohon dalam taman ini, bukan? Ya, menarik sekali bahwa ular itu ketika menjalin komunikasi dengan sang wanita, dia langsung memperkatakan firman Tuhan, tetapi sengaja langsung dia twist, ya dia putar balikkan. Tentu tujuannya adalah untuk mencobai. Mencobai apa? Mencobai pengetahuannya si wanita. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bertanya, kenapa dia pertama-tama mencari wanita itu, si Hawa itu? Kenapa target operasinya adalah wanita? Nah, banyak sekali orang Kristen itu entah dia bercanda atau memang keterbatasan perenungannya berkata, ya perempuan itu kan lebih lemah. Sehingga ya ular itu langsung menyerang ke situ. Ya perempuan itu tuh kan gampang ditipu-tipu, katanya seperti itu. Katanya loh ya, bukan kata saya. Tetapi bukan itu penjelasan di sini saudara-saudaraku. Karena kita tahu bahwa tadi sudah dikatakan ular itu lebih licik gitu ya. Bahkan lebih licik daripada banyak manusia begitu. Dan kalau dia adalah sosok representatif daripada iblis, dia tentu tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi bukan karena sembarangan, ya, bukan secara acak dia mendatangi manusia. Dia memilih targetnya adalah wanita. Why? Kenapa? Ingat saudara-saudaraku, kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 2, Tuhan Allah memberikan larangan, perintah dan sekaligus larangan kepada manusia pertama, yaitu Adam. Jadi pasal 2 ayat 16 dan 17, perintah larangan itu diberikan kepada Adam sebelum Hawa ada. Kalau kita melihat runutannya prosesnya, Hawa belum dijadikan. Perintah itu diberikan duluan daripada Hawa dijadikan. Oleh karena itu, maka kita bisa memiliki bayangan sekarang bahwa kalau perintah itu Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa atau wanita itu belum ada pada saat itu, dari mana perempuan atau wanita itu tahu bahwa adanya larangan atau perintah itu? Dari sumber pertama, yaitu Adam. Dan dia sekarang menjadi sumber kedua yang ditanyain oleh si ular.
Nah, tentu kita sekarang berdasarkan pengalaman sehari-hari, antara sumber pertama, sumber kedua, ya informasi kalau semakin diteruskan jauh sampai sumber kesekian, semakin panjang rute yang dijalani, semakin banyak agen yang terlibat, biasanya informasi itu semakin mengalami modifikasi setidaknya. Dari sumber pertama sekarang Adam kepada sumber yang kedua. Kita juga akan sama-sama menyaksikan, melihat, memeriksa apakah transfer knowledge ini sampai kepada Hawa dengan tepat. Bagaimana jawaban si perempuan itu? Menariknya saudara-saudaraku, jawaban daripada wanita itu yang mengutip daripada Adam, dia memulai dengan perkataan seperti ini. Berkatalah wanita itu kepada ular itu, dari buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Menarik sekali saudara-saudaraku ya, dari anak kalimat yang pertama ini, wanita itu sepertinya meluruskan perkataan daripada si ular. Karena sebelumnya ular mengatakan, jangan kamu makan dari semua pohon, tidak spesifik. Nah, perempuan itu, wanita itu meluruskan dengan lebih spesifik. Dari buahnya, bukan dari pohonnya. Ya, memang yang dimakan adalah buah, bukan kulit kayu itu yang dimakan begitu ya. Jadi dia meluruskan dari buah pohon-pohon boleh kami makan. Tetapi inilah saya bacakan dulu sampai ayat ketiga saudara-saudara ya. Dari buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi dari buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan darinya atau menyentuhnya, kalau tidak kamu akan mati. Nah, sekarang tugas kita Bapak Ibu adalah memeriksa bagaimana jawaban daripada perempuan itu, yaitu sumber kedua ini. Pelan-pelan kita katakan. Kita bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai yang ke-7. Ketika Tuhan Allah memberikan perintah larangan itu kepada Adam, beginilah bunyinya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, minggu lalu saudara-saudaraku kita telah melihat ini bahwa kata yang dipakai sebenarnya adalah akol tokel. Ada perulangan di situ, akol tokel. Tetapi dari buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, wanita itu hanya menyebutkan dari buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, di mana kita tahu dari minggu lalu saudara-saudaraku bahwa ada dua pohon yang ada di tengah-tengah taman. Hawa atau wanita itu tidak menjelaskan dengan rinci pohon yang mana itu yang di tengah-tengah itu. Tetapi Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dengan spesifik mengatakan dari pohon pengetahuan. Nah, di sini Hawa tidak menjelaskan dengan spesifik. Lanjut anak kalimat berikutnya, Allah berfirman, jangan kau makan darinya atau menyentuhnya. Sampai di sini, apakah Anda menemukan ada yang berbeda bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17? Betul sekali. Di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan Allah tidak mengatakan menyentuhnya. Tetapi di sini Hawa menambahkan, yaitu menyentuhnya pun tidak boleh. Ya, kalau tidak, kamu akan mati. Nah, ini tidak kelihatan di dalam Alkitab terjemahan Alkitab yang biasa kita pakai sehari-hari. Tetapi dalam terjemahan yang saya buat, saudara-saudaraku, itu lebih jelas. Ya. Sebenarnya Tuhan Allah mengatakan kamu akan mati semati-matinya. Kamu akan mut. Di sini, wanita itu cuma memberikan satu kata mati. Nah, sejenak kita perlu merenungkan saudara-saudaraku dari informasi yang kita temukan ini, yaitu perbedaan jawaban perempuan itu dibandingkan perintah yang Tuhan Allah berikan kepada Adam. Ada beberapa yang menjadi pola. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita menemukan bahwa wanita itu mengurangi kebebasan yang Tuhan berikan. Tuhan katakan kepada Adam, kamu boleh makan buah ini sepuas-puasnya. Kamu boleh makan sebebas-bebasnya. Tetapi di sini, wanita itu cuma mengatakan kami boleh makan. Cukup begitu aja. Tetapi di sisi yang lain, yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa wanita ini menambahkan apa yang tidak dikatakan Allah.
Dia memperberat perintah Allah sendiri. Allah tidak mengatakan menyentuh, dia tambahkan menyentuh. Menyentuh pun tidak boleh. Nah ini saudara-saudaraku menarik untuk kita kaji dan kita renungkan karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita memiliki kecenderungan untuk memperberat perintah Allah. Padahal Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Misalnya kita melihat teman kita orang Kristen ya dia hobi nonton. Kamu nggak boleh nonton, itu berdosa. Kamu nggak boleh ke bioskop, itu perbuatan orang dunia. Kita fokus kepada larangannya dan kita menambahkan apa yang tidak sebenarnya Tuhan larang gitu. Karena apa? Karena berkaitan dengan poin yang pertama tadi, kita mengurangi kebebasan yang Tuhan Allah berikan. Kita bisa, boleh pergi naik gunung, menghabiskan waktu beberapa malam di sana, menikmati keindahan alam. Kita boleh membaca buku-buku sekuler, bukan hanya membaca buku-buku devosional atau buku-buku Kristen. Kita boleh membaca novel, boleh. Ada banyak kebebasan yang Tuhan berikan, tetapi pikiran yang tidak ditebus itu suka sekali itu melarang dirinya menambahkan apa yang Tuhan tidak pernah suruh. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang menjadi juga kesalahan wanita itu di dalam jawabannya kepada ular, yaitu dia mengurangi ketegasan, dia mengurangi konsekuensi atas dosa itu. Tuhan mengatakan kamu akan tamut, kamu akan mati semati-matinya. Tetapi di sini Hawa cuma mengatakan, ya kami akan mati. Saya ragu apakah dia mengerti apa kata mati itu. Jadi itulah yang bisa kita lihat di sini saudara-saudaraku. Dan kita lanjutkan sekarang percakapan ini terus berlanjut sekali lagi. Ayat 4, berkatalah ular itu kepada perempuan itu, kamu tidak akan mati sematinya. Ini menarik sekali karena saya penerjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya. Justru ular itu sepertinya memperbaiki jawaban wanita itu. Karena dia menggunakan kata itu, lo tamutun. Kamu tidak akan mati semati-matinya. Itu mirip dengan perkataan Allah kepada Adam itu. Kamu akan tamut. Kamu akan mati semati-matinya. Ya. Ayat 5, sebab Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kalau saya lihat ini adalah jurus pamungkas daripada ular itu. Why? Karena apa? Karena perkataan yang terakhir itulah, tawaran-tawarannya yang terakhir itulah yang nanti akan membuat wanita itu berpikir keras dan juga sebenarnya Adam yang berada bersama istrinya juga berpikir keras. Nah, berbicara mengenai berpikir saudara-saudaraku, sampai pada titik ini saya ingin kita memahami sedikit mengenai apa yang terjadi secara konteksnya. Tuhan Allah itu adalah Allah yang kasih. Oleh karena Allah itu kasih, ketika dia mau menciptakan sesuatu, dia menciptakan sesuatu atau sesosok makhluk itu dengan tujuan supaya makhluk itu juga bisa mengasihi. Tetapi inilah yang menjadi kuncinya. Bahwa supaya seseorang atau sesosok makhluk itu bisa mengasihi, dia harus bebas. Dia harus berkehendak bebas. Dia harus berpikir bebas. Dia harus mandiri. Mari saya jelaskan. Saya memberikan ilustrasi. Semisal Anda adalah seorang ilmuwan yang sangat jago sekali ya. Seperti pencipta Doraemon itu. Akhirnya dia bisa menciptakan satu robot. Dan robot ini dia program sehingga robot ini bisa menunjukkan ekspresi kasih. Robot ini setia kepadanya. Robot ini melayani dia. Robot ini tidak pernah mengeluh. Robot ini selalu ada di saat dia dibutuhkan. Robot ini tidak pernah memberontak. Sekarang, apakah kita bisa mengatakan bahwa robot ini sungguh-sungguh memiliki kasih yang sejati kepada ilmuwan itu? Tidak. Why? Padahal dia menunjukkan ekspresi-ekspresi kasih. Iya, tetapi itu bukan kasih yang sejati. Karena apa? Karena robot itu hanya melakukan apa yang diprogramkan kepadanya, apa yang dikondisikan padanya. Tetapi kasih yang sejati harus dilakukan dengan kehendak bebas. Harus dilakukan oleh sosok pribadi makhluk yang mandiri, yang tidak bahkan itu dipengaruhi dari remote control dari jauh yang tidak kelihatan. Inilah yang ada dalam pikiran Allah.
bahwa ketika dia menciptakan makhluk itu dia harapkan bisa mengasihi dia. Oleh karena itu makhluk itu diciptakan dengan memiliki kehendak bebas, malaikat manusia memiliki kehendak bebas mandiri, dan Allah hanya memancarkan kasihnya. Allah memancarkan kasihnya kepada semua makhluk, dan itulah yang mungkin nanti akan diresponi dengan kepatuhan, ketaatan, kesetiaan daripada makhluk. Allah tidak pernah membuat makhluk seperti robot. Bahkan malaikat. Loh, kok begitu, Pak? Ya, bahkan kita tahu ada malaikat yang terjatuh, toh. Oleh karena itu, malaikat itu bisa memutuskan sendiri. Allah tidak pernah dengan ada mungkin benang-benang cakra yang tidak kelihatan yang bisa menggerakkan dari jauh. Tidak. Karena Allah ingin menciptakan makhluk yang bisa mengasihi dia, dan kasih yang sejati harus bebas. Dan manusia yang pertama juga diciptakan seperti itu. Manusia itu memiliki kehendak bebas. Manusia yang pertama, Adam, dan nanti istrinya itu, Hawa, itu memiliki pikiran yang mandiri. Nah, masalahnya dengan kehendak bebas, saudara-saudaraku, adalah ternyata itu bisa mempunyai resiko atau itu bisa memiliki pikiran yang bercabang. Harapannya memang dengan menjadi pribadi yang mandiri, yang berkehendak bebas, manusia akan mengasihi Allah, manusia akan setia kepada Allah, manusia akan taat kepada Allah. Tetapi karena kehendak bebas itu juga manusia bisa memutuskan hal yang sebaliknya. Inilah resiko yang bersedia diambil oleh Allah. Tapi bukan karena Allah itu cuma hanya bermain koin ya, atau lempar dadu gitu. Allah sudah tahu dan Allah sudah menyiapkan rencana mitigasi kalau itu terjadi. Sekarang kita diperhadapkan di ayat keempat itu, manusia pertama, dan ayat kelima, manusia pertama itu sedang berpikir. Karena dia diberikan input yang baru. Sampai sejauh ini, Adam dan istrinya itu memiliki satu input tunggal, ya, narasi tunggal dari Allah. Ya. Kamu tidak boleh makan buah daripada pohon ini. Kamu boleh makan yang lain. Sekarang dia menemukan input yang berbeda daripada iblis. Dan mari kita perhatikan daripada ayat 4 dan ayat 5 ini. Apa input yang baru yang ditawarkan oleh iblis ini? Yaitu katanya, kamu tidak akan mati sebenarnya. Ini berbeda. Tetapi justru Allah tahu pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Saya percaya saudara-saudaraku, manusia pertama, wanita itu berpikir keras, dan apa yang dia lakukan? Dia membandingkan, dia compare situasinya saat ini, kondisinya saat ini dengan kondisi yang bisa akan terjadi. Matamu akan terbuka, berarti sekarang mataku belum terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, berarti aku belum menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Berarti sekarang aku belum tahu yang baik dan yang jahat. Maka kita bertanya sekarang, apakah betul sampai pada titik itu manusia pertama itu tidak tahu membedakan mana yang baik dan jahat? I don't think so. Mari kita coba renungkan baik-baik. Jikalau manusia pertama itu ketika melakukan dosa yang pertama itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk tahu yang baik dan yang jahat, maka mereka tidak bisa disalahkan dong. Sama seperti anak usia 1 tahun misalnya mengambil uang mengambil uang daripada saku mamanya begitu ya, dia ambil begitu saja. Umur 1 tahun. Bisakah orang itu bilang, kamu sudah mencuri? Nah, dia belum tahu konsep apa baik dan jahat. Anak kecil seperti itu belum tahu konsep mencuri. Apakah itu yang terjadi pada Adam? Tentu tidak seperti itu. Kita tahu bahwa setelah dia memakan itu, Allah mengatakan, kamu sudah salah. Mereka sendiri sadar bahwa mereka itu orang berdosa. Dan kemudian, dalam proses yang saya katakan tadi, mereka sedang membandingkan. Membandingkan kondisi sebelumnya dengan kondisi yang setelah itu. Tentu mereka dapat melihat, ya, membandingkan. Dan ketika membandingkan seperti itu, ada proses yang terjadi seperti ini. Kemarin Tuhan mengatakan, jangan makan.
sekarang ada kesempatan untuk makan. Kalau saya makan, nah ini proses kehendak bebas. Dia bisa berpikir, kalau saya makan, pasti saya memberontak kepada Allah. Dan ini jahat. Ini salah. Tentu ada pikiran seperti itu. Oleh karena itu, apa sebenarnya? Ya, kita menganggap di sini perkataan si ular itu benar, meskipun dia bapak segala dusta, tetapi dia benar ya, di dalam hal ini. Dia hanya campurkan dengan sedikit kebohongan. Dia benar, karena itulah nanti akan terjadi, kita melihat efeknya. Jadi apa artinya ini tahu yang baik dan yang jahat? Kata tahu yang dipakai adalah yada. Yada ini melibatkan pengenalan yang intim. Tidak heran bahwa di dalam Alkitab sebenarnya bahasa aslinya ketika dikatakan bahwa seorang suami atau seorang laki-laki ya berhubungan intim dengan istrinya atau dengan seorang wanita, dia dikatakan laki-laki itu mengenal yada, laki-laki itu yada istrinya. Bukan sekedar tahu, tetapi dia memasuki suatu pengalaman yang intim dengan istrinya itu. Itulah makna daripada yada. Nah sekarang kenapa dipakai di sini? Yada yang baik dan yang jahat itu berarti suatu pengetahuan, suatu pengenalan yang intim, sedemikian intim, bukan hanya sekedar bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, tetapi bahkan menetapkan sendiri mana yang baik dan yang jahat. Dan lihatlah, ya, kalau mau membuktinya saudara-saudaraku, lihatlah sekarang manusia. Bukankah kita semua condong untuk menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat? Siapa bilang laki-laki tidak boleh menikah dengan laki-laki? Yang penting cinta. Nah, dia menentukan kebenarannya sendiri. Itu baik. Lakukan. Penginjilan itu harus dilarang karena apa? Itu usaha memaksakan satu agama kepada agama lain. Nah, sekarang dianggap jahat. Manusia sendiri yang menetapkan. Manusia sendiri mengubah aturan-aturannya. Itulah efek yang ditimbulkan. Jadi, nah kenapa ini dikatakan sebagai tawaran? Menjadi seperti Allah. Sekali lagi ada proses berpikir di mana sang wanita itu, manusia pertama itu membandingkan statusnya. Berarti saya belum menjadi seperti Allah. Dan dia melihat ada suatu kekurangan di situ. Ada suatu gap yang dia ingin, dia berambisi untuk loncati, untuk dia dapatkan. Tetapi lalu kemudian kita melihat saudara-saudaraku ya ayat ke-6. Di dalam proses berpikir itu ada lagi yang dilakukan oleh wanita itu. Dilihatlah oleh wanita itu bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan menyukakan mata, dan pohon itu didambakan karena membuat bijaksana. Kalau tadi kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-5, fokusnya wanita itu adalah kepada ular. Dia sudah mendapatkan input kata-kata. Nah, sekarang sambil dalam proses berpikir, dia melihat input kepada objek itu. Pohon itu atau buah pohon itu dianggap baik untuk dimakan. Good for food. Menyukakan mata, delight for the eyes. Dan katanya apa? Pohon itu didambakan karena make wise, membuat bijaksana seperti Allah. Ribuan tahun kemudian, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16, dia merangkum 3 kategori ini yang merepresentasikan ayat ke-6 yang tadi kita baca. Lust of flesh. Baik untuk dimakan, ada nafsu untuk memuaskan daging. Lust of eyes, menyukakan mata, tapi ini memiliki suatu godaan, itu yang menjadi pintu gerbang manusia jatuh ke dalam dosa. Lust nafsu akan dari penglihatan. And pride of life, kesombongan hidup kata Rasul Yohanes, dan itu merepresentasikan apa yang kita baca di sini. Pohon itu didambakan karena membuat bijaksana. Tetapi bukan bijaksana yang baik di mata Allah. Bijaksana karena dia ingin menjadi seperti Allah. Ini adalah pride of life. Saya percaya saudara-saudaraku, semua jenis dosa yang bisa dilakukan oleh manusia, yang pernah dilakukan oleh manusia,
tidak bisa dilepaskan daripada 3 kategori. Selalu memenuhi salah satu dari 3 kategori. Apa? Pornografi, lust of flesh. Ya, apa? Pemborosan, ya, hidup berfoya-foya, lust of eyes. Ya, pengen beli baju, pengen beli ini karena diskon, bayar ini segala macam gitu. Dan sembari wanita itu melihat, saudara-saudaraku, jangan kita lupa bahwa Adam sebenarnya berada di sisinya. Maka orang-orang Kristen yang biasanya selalu menyalahkan wanita, tuh gara-gara wanita, tuh memang tuh gara-gara wanita, dia yang berinisiasi. Ingat sekali lagi bahwa dua-duanya melakukan itu. Diambilnyalah buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang ada bersamanya, dan ia memakannya. Jadi di manakah Adam? Ada bersama dengan Hawa. Adam sumber pertama, karena kepadanya diberikan perintah itu, dialah yang bertugas mengajarkannya kepada wanita itu. Dialah sebenarnya diharapkan untuk mencegah itu. Dia berada dalam posisi dan memiliki kekuasaan untuk mencegah itu, tetapi dia pun ikut di dalam skenario itu. Maka kalau kita melihat saudara-saudaraku di dalam perjanjian baru, bahasanya perjanjian baru tidak pernah menyalahkan Hawa, tidak pernah menyalahkan wanita. Tetapi yang selalu disalahkan adalah Adam. Gara-gara Adam, ya, maka maut telah masuk melalui satu orang dan menjalar kepada semuanya. Gara-gara Adam, dosa itu telah masuk dan menjalar kepada semuanya. Semua gara-gara Adam. Yang disalahkan adalah Adam. Saya ingin kita semakin mendalami akan adegan yang terjadi, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa sekarang manusia pertama dan khususnya Adam yang bersama-sama dengan wanita itu, dia kan berarti nguping percakapan antara si ular dengan si wanita itu. Dia membandingkan input lama. Kemarin Tuhan mengatakan seperti ini. Nah sekarang dari makhluk yang berkaki ini, saya dengar seperti ini dan kayaknya benar. Nah, maka yang dia pikirkan, saya percaya Adam berpikir, kenapa Tuhan tidak mengatakan bagian yang dikatakan oleh si ular? Kenapa Tuhan Allah kemarin menyembunyikan bagian bahwa kalau makan itu kami akan menjadi seperti dia? Kenapa ada something yang harus dihidden, disembunyikan dari kami? Kenapa kami harus menemukan informasi yang baru ini dari makhluk ini? Berarti, Anda ngerti ya maksudnya, kalau kata kenapa, titik-titik lalu kemudian disambung dengan berarti, itu bagian dari proses mencurigai. Dan ya, Adam mencurigai Allah. Saya sendiri secara pribadi, saudara-saudaraku, semakin menggumulkan akan peristiwa kejatuhan manusia pertama. Kalau saya ditanya, apa yang menjadi alasan pamungkas kenapa manusia pertama jatuh dalam dosa? Karena dia mencurigai Allah. Sekiranya dia tidak mencurigai Allah, apapun omong kosong yang ditawarkan oleh si jahat itu tidak akan masuk. Sama seperti Anda misalnya, ya, atau kita yang memiliki pasangan, suami atau istri, atau sedang pacaran atau tunangan gitu ya. Anda mendengarkan input yang baru. Kemarin aku lihat loh itu nonamu itu, dia jalan gandengan tangan dengan laki-laki lain. Ini input yang baru. Kalau ada sedikit saja kecurigaan dalam hati, sudah dia akan layani input yang baru itu. Tetapi bayangkan kalau tidak ada kecurigaan sama sekali. Aku percaya, aku tidak pernah mencurigai. Kalau tidak ada sedikit pun benih kecurigaan itu, maka apapun yang dikatakan oleh orang-orang, input-input apapun yang baru, itu tidak akan berlaku. Tetapi kalau muncul ada kecurigaan, kecurigaan kepada Allah, itu yang berbahaya. Saudara-saudaraku, coba kita renungkan akan mungkin peristiwa-peristiwa yang lalu, kenapa kita jatuh ke dalam dosa. Adakah mungkin bagian yang terlibat di situ, yaitu proses kita mencurigai Allah? Kenapa saya dipecat dari pekerjaan? Kenapa saya kena COVID ini? Kenapa saya diputuskan, dicampakkan oleh pacar saya? Kenapa rumah saya kebakaran? Kenapa saya mendapatkan malapetaka ini? Berarti jangan izinkan kecurigaan itu, saudara-saudaraku. Dan ini juga berlaku bagi saya sendiri.
Saya ingin menambahkan saudara-saudaraku satu ilustrasi ya mengenai bagaimana kecurigaan ini bisa mempengaruhi akan sikap ya tindakan kita selanjutnya. Kalau punya kesempatan pergi ke tanah suci, yaitu ke Yerusalem Israel sana, saudara-saudaraku, ada sebuah pengalaman dari orang tertentu di mana mereka itu ditawarkan, mau nggak tambah pergi ke satu lokasi ini? Oh, mau, itu sangat bersejarah, ya ada di dalam Alkitab, oke. Tetapi kita harus pergi itu subuh-subuh sekali, jam-jam 3 subuh. Bisa bangun subuh. Oh, oke, karena ini worth it ya. Ini worth it untuk dikunjungi. Oke, kita akan tidur lebih cepat supaya kita bangun subuh-subuh jam 3. Oke, jadi bangunlah mereka jam 3 subuh dan disediakan unta. Lalu pergilah rombongan ini. Ya, meskipun masih sedikit ngantuk-ngantuk, tapi mereka excited gitu ya. Dan tidak satupun yang bertanya, kenapa mereka harus berangkatnya subuh-subuh begitu? Kenapa harus jam 3? Lalu kemudian ternyata setelah beberapa jam dan mereka dikatakan sudah mau hampir di tempat itu, fajar mulai menyingsing, artinya cahaya mulai sedikit merebak. Dan dengan cahaya yang sedikit itulah rombongan ini kemudian bisa melihat sekitar mereka dari atas punggung unta itu yang sedang berjalan. Bahwa mereka sebenarnya sedang berjalan di pinggir jurang. Itulah sebabnya guide itu meminta mereka itu bangun subuh-subuh dalam situasi yang masih sangat gelap supaya mereka tidak panik ya karena melihat jurang persis di sebelah itu. Kalau unta itu terpeleset sedikit saja atau dia tersandung sedikit aja begitu ya, itu akan mencelakakan mereka semua. Nah, saya berpikir saudara-saudaraku, apa yang dipikirkan oleh peserta rombongan itu ya? Kalau mereka mencurigai guide-nya itu, mereka pasti akan memberontak. Wah, kenapa kamu membawa kami di pinggir jurang? Wah, kamu jahat, kamu jahat. Justru dia itu baik. Justru untuk mengamankan, justru untuk menyelamatkan mereka supaya tidak panik di tengah jalan. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, seberapa sering kita mencurigai Allah? Kita lanjutkan ayat 7. Terbukalah mata mereka sekarang, mereka berdua, dan taulah mereka bahwa mereka arom. Ya, taulah mereka bahwa mereka telanjang. Dan disemat atau dijahit mereka, atau dijahit mereka lah daun poron ara dan dibuat mereka lah cawat. Jadi sebenarnya cawat itu dibentuk seperti ikat pinggang supaya itu bisa menjuntai dan menutupi kemaluan mereka. Mereka telanjang dan oleh karena itu mereka merasa malu. Di sini kita melihat apa, saudara-saudaraku? Memang sekarang mata mereka terbuka. Tetapi yang mereka lihat setelah mata mereka terbuka bukanlah bahwa mereka sedang diangkat ke dalam posisi yang setara dengan Allah. Kenyataan yang mereka dapatkan sangat mengecewakan dan bertolak belakang dari harapan mereka. Karena sesudah mereka matanya terbuka, mereka pertama-tama tahu bahwa mereka telanjang dan akibatnya apa? Mereka merasa malu. Tapi sebelum sampai di sini kita harus, saya mengajak kita untuk mundur sejenak dan sebenarnya melihat proses yang lebih detail. Detik-detik pertama setelah manusia yang pertama itu melanggar perintah Allah. Tadi tawarannya si iblis adalah mereka menjadi seperti Allah. Ya, apakah itu benar? Dalam arti apa? Bahwa mereka dapat menetapkan kebenaran mereka sendiri? Itu betul. Manusia setelah memakan buah terlarang itu dapat menetapkan kebenarannya sendiri. Bukan kemampuan itu didapatkan daripada buah pohon pengetahuan itu. Meskipun nama pohon itu adalah pohon pengetahuan. Tetapi saya melihat bahwa kemampuan itu disebabkan karena mereka sekarang telah terpisah dari Allah. Saya sudah pernah menjelaskan saudara-saudaraku bahwa mati itu dalam hakikat definisi yang paling mendasarnya adalah suatu keterpisahan. Bukan? Pada waktu mereka memakannya, pada detik itu juga, pada mikrosekon itu juga mereka telah terpisah daripada Allah secara rohani. Meskipun kematian jasmani itu
masih jauh di masa depan, tetapi pada saat itu juga mereka telah terpisah dari Allah. Artinya, mereka telah terpisah dari sang kebenaran. Mereka telah terpisah dari kebenaran yang objektif. Mereka telah terpisah dari standar kebenaran. Karena manusia itu telah terpisah daripada standar kebenaran, manusia jadi bingung. Itulah sebabnya manusia itu menetapkan sekarang kebenaran-kebenaran sendiri, karena manusia yang telah jatuh ke dalam dosa telah terpisah daripada sang kebenaran yang absolut itu. Dan setelah manusia terpisah daripada sang kebenaran itu, manusia terpisah daripada sang kehidupan itu, efek selanjutnya mereka merasa malu. Saudara-saudaraku, mari kita berbicara sedikit mengenai rasa malu atau aib. Biasanya ada dua hal yang menyebabkan seseorang bisa merasa malu atau merasa ada aib. Yaitu pertama, kalau dia merasa bersalah. Mama saya mengajarkan saya sejak dari kecil, berani karena benar, takut karena salah. Jadi kalau seseorang itu tahu dia itu salah, dia biasanya malu. Tetapi yang kedua, malu juga dirasakan oleh orang-orang yang menyadari bahwa dia memiliki kekurangan. Nah, yang manakah yang dialami oleh manusia pertama setelah mereka jatuh ke dalam dosa? Dua-duanya. Mereka malu karena memang mereka menyadari diri mereka telanjang dan mereka menyadari bahwa ada yang kurang. Seharusnya nih ada sesuatu yang menutupi, tetapi ada yang kurang sekarang. Ada sesuatu yang tidak kita miliki, ada sesuatu yang dicabut daripada kita. Tetapi yang kedua juga, mereka mulai merasa bersalah. Mereka baru mengenal, mempunyai pengalaman pertama tentang merasa bersalah, guilty. Jadi kita tadi telah melihat setelah makan buah terlarang itu mereka terpisah daripada Allah. Dan sekarang manusia merasa malu. Dan sebenarnya di dalam malu itu, hakikat daripada malu adalah adanya juga suatu keterpisahan. Akibat daripada rasa malu, lihatlah apa yang dialami oleh manusia pertama. Mereka pasti saling berjauhan, menjaga jarak. Dan mereka masing-masing mulai sibuk menyemat daun pohon ara buat mereka sendiri. Jadi akibat daripada keterpisahan daripada Allah menyebabkan manusia juga saling terpisah karena rasa malu. Dan sebenarnya menarik kalau kita memikirkan ya saudara-saudaraku, karena dikatakan itu setelah mereka menyadari diri mereka telanjang, disemat mereka lah daun pohon ara. Mungkin kita berpikir, dan karena kita diberikan gambar-gambar di sekolah minggu dulu ya, bagaimana daun-daun itu yang ada di sekitar mereka. Tapi dikatakan daun pohon ara, Bapak Ibu. Pohon ara. Pohon ara sebagaimana yang dipikirkan oleh orang-orang, apalagi pada zaman itu, apalagi di Taman Eden, saudara-saudaraku. Tentu itu besar dan tinggi. Sekarang aja tingginya itu paling rendah itu 4 meter. Bisa 4-9 meter pohon ara. Apa yang mau saya katakan saudara-saudaraku? Sedemikian mereka panik, sedemikian manusia pertama itu sangat merasa malu, maka mereka sampai memanjat. Apakah itu berhasil? Tidak. Karena apa saudara-saudaraku? Mereka masih merasa malu. Dan di bagian selanjutnya kita melihat rasa malu yang disebabkan kebersalahan. Ayat 8. Didengar merekalah suara Yahweh Allah berjalan di dalam taman itu lewat semilir angin, ruah. Menarik sekali ya, angin itu dalam bahasa aslinya ruah, yang juga bisa diterjemahkan ruah roh. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah, ruah Elohim. Lewat semilir angin hari itu. Tuhan Allah mungkin punya kebiasaan bercengkrama dengan manusia setiap hari. Jadi Tuhan Allah berjalan di dalam taman itu. Dan bersembunyilah manusia dan istrinya dari muka Yahweh Allah di antara pohon-pohon taman. Ya, manusia bersembunyi beserta istrinya. Kenapa? Karena mereka merasa malu. Mereka merasa malu juga karena mereka merasa bersalah. Dan itu nanti kita temukan dalam bagian-bagian yang selanjutnya. Ya. Tapi di ayat ke-8 ini, apa yang bisa kita lihat saudara-saudaraku? Dikatakan bahwa mereka bersembunyi di antara pohon-pohon taman. Kalau tadi mereka berusaha menutupi malu mereka itu dengan daun-daun pohon ara, dan mereka tahu bahwa mereka gagal, mereka mencoba melakukan usaha selanjutnya. Kalau yang kecil gagal, cobalah yang besar.
maka mereka mencari yang lebih besar, bersembunyi di balik pohon. Ya. Dan ayat 9 dan ayat 10 ada sebuah plot twist, ya. Sesuatu yang kita tidak bayangkan dari alur cerita ini. Karena kalau sembari kita melihat di sampai ayat ke-7 tadi saudara-saudaraku, dengan segala peringatan yang telah diberikan Tuhan Allah, dan kita telah dikecewakan dengan keputusan manusia pertama itu sehingga jatuhlah mereka ke dalam dosa, maka kita sebenarnya mengekspektasi, mengharapkan bahwa setelah ini sudahlah muram semuanya, suram semuanya, hancurlah sudah, tidak ada lagi harapan. Tetapi in a plot twist, dalam sebuah keterputaran, ya, ke jungkir balik alur cerita itu, Allah melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Dan saya juga menduga bahwa ular itu tidak membayangkan Allah akan melakukan seperti itu. Yaitu apa? Tuhan Allah mencari manusia. Dikatakan ayat 9. Yahweh Allah memanggil Adam. Spesifik dan berkata kepadanya, di manakah engkau? Saudara-saudaraku, apakah saudara-saudara memperhatikan bahwa perkataan Yahweh di sini adalah berbentuk suatu kalimat pertanyaan, dan ini adalah saudara-saudaraku kalimat pertanyaan pertama di sepanjang Perjanjian Lama. Dan kita melihat apa dari kalimat pertanyaan pertama di Perjanjian Lama? Kalimat pertanyaan yang pertama di dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan usaha Allah mencari manusia. Mari saya juga beritahu saudara-saudaraku, di Perjanjian Baru, kalimat pertanyaan yang pertama, yaitu dalam konteks ketika orang-orang Majus bertanya, di manakah dia, raja yang telah dilahirkan? Jadi di dalam Perjanjian Baru, kalimat pertanyaan pertama berkaitan dengan usaha manusia mencari Allah. Indah sekali bagaimana susunan Alkitab ini diberikan. Ya. Jadi Allah berusaha mencari manusia. Adam menjawab, berkatalah Adam, kudengar suaramu di dalam taman dan takutlah aku, karena aku tahu aku telanjang, dan bersembunyilah aku. Di dalam jawaban Adam kita melihat suatu pengakuan, keterbukaan. Tetapi kita tidak menemukan penyesalan. Dia hanya memberikan indikasi, dia hanya memberikan laporan, tetapi tidak ada penyesalan. Tetapi itu pun tidak cukup untuk menghentikan kasih Allah. Berkatalah Allah dalam usahanya untuk memulihkan manusia, dalam usahanya untuk membangkitkan kesadaran manusia. Siapakah yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah kuperintahkan jangan engkau makan itu? Allah bertanya, ya. Menarik sekali, seperti seorang hakim yang tidak langsung memutuskan tetapi menginterogasi, menyelidiki. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Bukan berarti bahwa Allah tidak tahu, dia maha tahu. Nah, terus kenapa dia terus-terus bertanya seolah-olah dia tidak tahu? Karena dia punya maksud. Tadi saya sudah katakan, dia berusaha untuk membangkitkan kesadaran manusia. Mudah-mudahan ada penyesalan. Tetapi nanti kita akan melihat betapa kecewanya kita juga sebagai pembaca dan sebagai keturunan Adam, bahwa bukannya penyesalan yang muncul nanti, tetapi saling menyalahkan. Nah, saudara-saudaraku, karena di ayat 11 ini Tuhan mengatakan atau menekankan kata makan berkali-kali, saya jadi teringat sesuatu, ya, perkara soal makan. Ingat tadi saudara-saudara bagaimana iblis atau ular itu menawarkan sesuatu yang besar, ya, menjadi seperti Allah. Tetapi kalau kita mau merenungkan, sebenarnya yang iblis tawarkan adalah suatu perjanjian untuk menjadi satu aliansi dengan manusia pertama. Dan kalau kita mengatakan itu suatu perjanjian, perjanjian itu perlu disahkan. Dan yang diharapkan oleh iblis itu adalah perjanjian itu disahkan dengan memakan buah yang terlarang. Dan menarik sekali saudara-saudaraku bahwa di Perjanjian Baru, ketika Tuhan kita Yesus Kristus menawarkan kehidupan baru,
menawarkan akan keselamatan dia. Ada salah satu yang berkaitan dengan jaminan atau perjanjian itu adalah umat perjanjian baru diminta untuk memakan tubuhnya. Untuk mengikat perjanjian itu, kamu harus makan tubuhku, kamu harus minum darah. Tetapi ayat 12, kita kembali harus menelan pil pahit. Berkatalah Adam, wanita yang telah kau beri besertaku, dialah yang telah memberiku dari pohon itu dan kumakan. Bukannya penyesalan sebagaimana diharapkan oleh Allah itu yang diperlihatkan oleh Adam, tetapi justru sebaliknya Adam menyalahkan. Wanita yang telah kau beri besertaku, dialah telah memberiku dari pohon itu dan kumakan. Dan tindakan menyalahkan orang lain, bukankah itu juga merupakan ekspresi dari membenarkan diri sendiri? Bila kita menyalahkan orang lain, itu berarti otomatis kita membenarkan diri sendiri. Dan sekali lagi, karena memakan buah itu, maka manusia berdosa, dan karena dia berdosa, maka dia terpisah daripada sang kebenaran, dan karena dia terpisah dari sang kebenaran, maka manusia itu sekarang mau menjadi kebenaran itu sendiri, maka dia menetapkan kebenaran sendiri, maka dia menganggap bahwa baik dan benar kalau aku yang benar dan orang lain yang salah. Jadi jelas sekali saudara-saudaraku, ekspresi-ekspresi daripada hasil dosa itu diperlihatkan. Adam menyalahkan istrinya. Dan ini sebenarnya suatu tindakan kurang ajar. Bukankah Anda setuju? Wanita itu berasal dari mana? Siapa yang telah memberikannya? Adam sendiri mengatakan, wanita yang telah kau beri besertaku. Artinya, si wanita itu salah dan kamu juga salah Allah. Wah, ini kurang ajar sekali. Dia menyalahkan Allah juga berarti. Kenapa kau kasih aku istri? Seperti itu. Kenapa kau kasih aku istri? Lebih baik aku sendirian aja dulu. Nah, begitu. Dia menyalahkan Allah sebenarnya. Ayat 13. Sekarang Tuhan berpaling kepada wanita itu. Saya coba membayangkan adegan ini dengan lebih matang, saudara-saudaraku. Dan betapa panjang sabarnya Tuhan Allah kita. Dia menginterogasi Adam. Dan yang dihadapi adalah dia menyalahkan dan tidak menyesal. Tapi Allah tidak langsung menunjukkan amarahnya kepada Adam. Kalau Anda dalam posisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Anda bertemu dengan anak-anak Anda bertengkar, ya, anak yang A, anak yang B, gitu ya, bertengkar satu sama lain. Lalu kemudian Anda tanya kepada yang A, kenapa kamu lakukan seperti itu? Kenapa kamu pukul adikmu? Mama sih, mama hanya sayang sama adik. Wah, kalau mendapatkan jawaban seperti itu, pasti tangan ini langsung melayang, ya. Kamu salahkan mama, kamu yang bertengkar gitu ya. Mama terlalu sayang sama adik. Gitu. Tapi Allah tidak langsung mengumbar amarahnya kepada Adam. Sekalipun itu sangat mengecewakan dan bahkan dari mulutnya Adam berani menyalahkan Allah sendiri. Tuhan tidak menampar Adam pada saat itu. Tapi Tuhan mengalihkan pandangannya sekarang. Dan coba bayangkan gambaran wajahnya yang kecewa tetapi tetap dia mau menawarkan sesuatu. Bagaimana dengan kamu, wanita? Maka berkatalah Yahweh Allah kepada wanita itu, apakah yang telah kau lakukan ini? Oh my goodness, coba Anda bayangkan itu. Kata-katanya kepada sang wanita itu. Dia tidak memberikan kata-kata yang sama seperti dia berikan kepada Adam. Dia tidak bertanya kepada wanita itu, siapa yang telah memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Tadi Adam menjawab seperti ini, kamu jawabannya apa? Dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi dengan sekali lagi, kasih yang tetap terpancar ditawarkan. Tuhan cuma bertanya kepada wanita itu, apa yang telah kau lakukan ini? Sebenarnya Tuhan mau menyingkapkan di dalam kalimat ini menurut saya, ya. Apa yang telah kau lakukan ini? Bukankah kamu seharusnya menjadi penolong? Tolong si Adam. Apa yang kau lakukan? Sekali lagi setiap kalimat-kalimat pertanyaan, sampai sekarang kita hanya menemukan kalimat-kalimat pertanyaan daripada Allah. Kenapa? Apa tujuannya? Untuk sekali lagi Allah masih mengharapkan penyesalan, Allah masih mengharapkan contrition of the heart. Allah mau menggugah kesadaran mereka, mau menggugah penyesalan mereka. Saya membayangkan saudara-saudaraku, seandainya, if only, bukan orang pertama, tapi orang kedua mengatakan, ya saya salah Tuhan. If only kata-kata itu yang keluar,
pasti situasinya akan jauh berbeda. Pasti akibat-akibatnya tidak akan seburuk itu. Tapi sekali lagi wanita itu menjawab, "Not me, don't look at me." Ular itu memperdaya aku, dia yang salah. Tetapi kita bisa melihat Allah tidak bertanya kepada ular itu. Nah, kasihnya hanya dia tunjukkan kepada manusia. Ya, usahanya untuk membangkitkan penyesalan itu hanya dilakukan terhadap manusia. Karena ular, Allah sudah tutup pintu sama ular. You and me and. Tidak ada kemungkinan kedua. Tidak ada lagi kesempatan pertobatan bagimu. Begitulah Allah memperlakukan karena Allah tidak menawarkan perkataan-perkataan untuk membangkitkan penyesalan. Allah lakukan adalah ayat 14. Menjatuhkan hukuman kepada ular itu. Dan ini berkaitan dengan apa yang tadi kita sudah katakan di awal ya. Mari kita baca. Berkatalah Yahweh Allah kepada ular itu, karena engkau telah melakukan ini, terkutuklah engkau di antara segala makhluk di padang. Why? Kenapa penekanannya pertama-tama makhluk di padang? Karena di awal, di ayat 1 dikatakan tadi bahwa dia lebih cerdik daripada segala makhluk di padang. Lalu kemudian dikatakan oleh Tuhan, mulai dari sekarang ya, saya tambahkan di situ, di atas perutmu lah engkau akan berjalan. Jadi sebelumnya dia punya kaki. Minimal itu yang bisa kita bayangkan. Mau berapa? Tidak tahu. Yang jelas dari sini bisa kita simpulkan, mulai dari saat itu ular berjalan dengan perutnya. Bisa bayangkan saudara-saudaraku, dulunya itu seperti naga ya. Oh, gagah sekali gitu, punya kaki. Kakinya juga punya cakar, menakutkan, menyeramkan, mengancam. Sekarang dilepaskan, dilucuti semua itu. Langsung seketika jatuh terjebak ke tanah gitu dan hanya bisa menggel-gelkan ekornya terus berjalan dengan perutnya. Dari perutmu engkau, dengan di atas perutmu engkau akan berjalan dan debu tanahlah akan kau makan selama hari-hari hidupmu. Apakah ada yang berbeda saudara-saudaraku? Jelas ada yang berbeda karena kutuk ini berarti sesuatu yang lebih rendah daripada kondisi sebelumnya. Masih ingat gak saudara-saudaraku setelah Allah menciptakan binatang-binatang di darat, lalu kemudian apa? Tuhan mengatakan, yang bisa kamu makan adalah semua pohon-pohonan, buah-buahan, semua herbal-herbal, semua semak belukar alias semua binatang padang pada waktu itu herbivora. Tetapi sekarang khusus kepada ular, kamu tidak boleh bahkan makan buah. Kamu nggak boleh bahkan jadi herbivora. Kamu hanya boleh makan debu tanah. Lebih hina. Tetapi pada waktu yang sama kita bisa melihat ada kaitannya dengan manusia. Bukankah manusia dulu juga dijadikan dari debu tanah? Jadi apa yang mau dikatakan? Saya masih bergumul saudara-saudaraku ya. Mulai sekarang debu tanahlah materi penyusun manusia. Bahan pokok pembuat manusia. Itulah yang menjadi makanan. Saya nggak ngerti bagaimana kita akan menafsirkan ini saudara-saudaraku. Saya masih belajar. Bagaimana dengan pendapat Anda? Mungkin Anda juga bisa bergabung dalam hal ini ya. Katakan pendapat Anda di dalam kolom komentar. Apa signifikansi daripada debu tanah menjadi makanan si ular setelah itu. Tetapi ayat ke-15 ini juga tidak kurang menariknya saudara-saudaraku. Malah ini sesuatu yang pokok. Karena ini yang sering dikatakan sebagai proto-evangelium. Apa itu? Tuhan berkata melanjutkan kutuknya kepada si ular. Aku akan menaruh permusuhan antara engkau dan wanita ini dan antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, engkau akan meremukkan tumitnya. Ada banyak kebenaran yang bisa kita gali di sini, saudara-saudaraku. Dan saya tidak yakin apakah waktunya cukup, saya akan mempersingkat saja. Kenapa Tuhan berpikir atau kenapa dia harus menetapkan permusuhan? Sesuatu yang baik selalu Allah pikirkan, bukan yang tujuannya baik yang mendatangkan kebaikan. Berarti kondisi sebelumnya adalah ada pertemanan atau ada kesepakatan minimal seperti itu antara wanita itu dengan ular itu atau dengan kata lain dengan manusia itu. Makanya saya katakan tadi, ular itu sedang menawarkan perjanjian yang dimeteraikan, disahkan dengan memakan buah terlarang. Dan itu terjadi. Oleh karena itu, manusia pertama dan ular itu sempat menjalin kesepakatan perjanjian. Dan Allah tidak mengizinkan itu. Dia mementapkan permusuhan. Dia memecahkan, dia mematahkan akan hubungan itu.
Dan sekarang kenapa kepada wanita itu ditekankan? Well, memang karena awalnya kita bisa katakan wanita itu terlibat dalam diskusi. Dia yang pertama-tama ditawarkan semua itu oleh si ular. Tetapi ada lagi yang lebih spesifik, saudara-saudara. Karena di sini Allah sedang menyingkapkan, membukakan rencananya untuk masa yang jauh di depan. Tuhan sedang menyusupkan perjanjian yang baru. Bukan perjanjian baru yang itu maksud saya, tapi Tuhan sedang menyusupkan suatu perjanjian melalui kutub ini. Yaitu apa? Bahwa di masa depan keturunan ular itu, nah ini menarik sekali ya, semua kata di sini sebenarnya dalam bentuk tunggal, satu, bukan banyak. Jadi kita tidak bisa mengatakan keturunan ular, bukan. Karena ini tunggal, makanya saya bilang cuma keturunanmu. Dan begitu juga dengan keturunannya, juga dalam bentuk tunggal semuanya. Dan jenis kelaminnya, karena bahasa Ibrani, kata benda maupun kata kerja itu disesuaikan dengan jenis kelaminnya, maskulinkah dia atau femininkah dia, dari situ kita bisa menebak sosok yang sedang dibicarakan ini apakah laki-laki atau perempuan. Dan di sini dikatakan antara keturunanmu ular itu satu dan itu laki-laki, dan keturunannya yang dijelaskan nanti ia itu juga berjenis kelamin laki-laki dan cuma satu. Ia akan meremukkan kepalamu. Keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu. Tetapi engkau akan berhasil kuizinkan meremukkan tumitnya. Nah sekarang kalau kita lihat saudara-saudaraku, mana yang lebih berbahaya? Hancur kepala atau hancur tumit? Ya jelas hancur kepala. Begitu kepala ular itu diinjak dan remuk, matilah dia, habislah kekuasaannya. Tetapi kalau remuk tumitnya masih bisa, ya, mungkin ya masih bisa sedikit berjalan atau masih bisa melakukan banyak hal yang lain. Artinya masih ada kekuatannya dan masih ada hidupnya. Dan saudara-saudaraku, ini seringkali disebut oleh para teolog sebagai proto-evangelium atau Injil yang mula-mula. Karena di sini kita menemukan berita Injil, janji akan keselamatan Allah yang digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan karena tidak di kayu salib, kakinya dipakukan. Tetapi oleh kematian Tuhan kita di kayu salib itu, dia meremukkan segala kekuasaan iblis. Yaitu apa? Maut, dosa. Sekarang Allah mau menjatuhkan hukuman kepada wanita. Dan apa yang dikatakan oleh Allah? Ayat 16, kepada wanita itu, Tuhan Allah, ia berfirman, aku akan membuat penderitaan dan kehamilanmu bertambah-tambah banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anak-anak dan kepada suamimu hasratmu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Menarik sekali ya, saudara-saudaraku, kalau kita melihat secara spesifik hukuman yang dijatuhkan Allah itu dikaitkan dengan proses persalinan kehamilan yang diadakan atau dialami oleh wanita. Apa yang dikatakan oleh Allah? Aku akan membuat penderitaan dan kehamilanmu bertambah-tambah banyak. Kata yang sama dipakai ketika Tuhan memberikan perintah kepada makhluk-makhluk hidup yang pertama setelah dia menciptakan binatang, bertambah banyaklah di muka bumi. Ketika dia menciptakan manusia juga bertambah banyak. Kata yang sama dipakai tetapi diulangi. Artinya menekankan lebih lagi. Aku akan membuat penderitaan dan kehamilanmu bertambah-tambah banyak. Amat sangat banyak. Dan kesakitan engkau akan melahirkan anak-anak. Saya masih menggumulkan saudara-saudaraku, kenapa Allah memilih hukuman ini? Dari sekian banyak, dari mungkin yang bisa kita pikirkan 1001 alternatif. Kenapa Tuhan tidak menghukum wanita itu? Mulai dari sekarang hidungmu tidak ada. Mulai dari sekarang wanita dan keturunanmu, kamu tidak akan memiliki rambut. Mulai dari sekarang kamulah yang harus bekerja juga. Nah, begitu. Banyak sekali yang bisa kita pikirkan. Tapi kenapa dari sekian ribu pilihan alternatif itu Tuhan menetapkan hukuman yang tepat bagi wanita dan keturunannya adalah berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Yang bisa kita pikirkan saudara-saudaraku. Tadi kan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana rencana Allah. Dari keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Tetapi seolah-olah dari ayat 16 ini Tuhan mau mengatakan that's not easy. Not that easy, woman. Memang keturunanmu akan menjadi pahlawan. Tetapi untuk bisa melahirkan dia, kamu akan mengalami banyak kesusahan dulu. Bahkan untuk menggenapi rencanaku,
Bahkan untuk menggenapi janjiku, kamu harus banyak berkorban. Seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Dan bukan hanya berkaitan dengan penderitaan dalam kehamilan dan persalinan, tetapi ada yang lain Tuhan juga tetapkan. Kepada suamimu hasratmu. Itu bagian daripada kutuk loh. Bukankah memang seharusnya wanita itu berhasrat kepada suaminya? Bukankah hasrat itu kalau nanti itu disetujui oleh suaminya, bukankah itu sesuatu yang enak-enak, saudara-saudaraku? Ngerti maksudnya? Bukankah hasrat itu kepada suami itu sesuatu yang akan menghasilkan kenikmatan? Itu maksud saya. Kenapa ini menjadi bagian daripada kutuk? Kenapa Tuhan memberikan seperti ini? Yuk mari kita pikir. Ingat, sebelumnya mereka telah dijebak untuk menjalin aliansi, perjanjian, satu kubu kesepakatan dengan ular. Dan oleh karena ular yang menawarkan, maka semua yang mengikut perjanjian itu menjadi budaknya atau hambanya ular. Dan Tuhan tidak mengizinkan. Dan ini menarik karena di ayat 16 inilah kita menemukan ketetapan bahwa istri tunduk kepada suami. Ya, benar ya? Karena ayat sebelumnya sampai sejauh ini dari Kejadian 1, saudara-saudaraku tidak pernah kita temukan bahwa Tuhan menetapkan wanita itu akan tunduk kepada suami. Di Kejadian pasal 2 kita mengatakan, kita melihat bahwa Tuhan berkata, inilah penolong. Jadi wanita itu disebut sebagai penolong. Tetapi di sini ayat 16 Kejadian pasal 3, Tuhan mengatakan kamu tunduk kepada suami. Ia akan berkuasa atasmu. Nah, terkait dengan ini saudara-saudaraku nanti akan kita lihat ya. Apa yang dilakukan oleh Adam untuk menunjukkan bahwa dia sekarang berkuasa atas dirinya. Tapi sebelum itu, kita sekarang berpaling kepada Adam dan kira-kira Tuhan akan menghukum apa, seperti apa kepada Adam. Kutuk kepada Adam, menariknya kalau kita lihat saudara-saudaraku, tidak berkaitan dengan diri Adam. Mari kita baca ayat 17 sampai 19. Kepada Adam, Tuhan Allah, ia berfirman, karena engkau mendengarkan suara istrimu, hai suami-suami, jangan selalu tunduk dengarkan suara istrimu. Karena engkau mendengarkan suara istrimu dan makan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu dengan berkata, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah. Sebentar. Yang salahkan Adam. Kok yang dikutuk tanah? Kalau tanah bisa berbicara gitu, salahku apa Tuhan? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan makan darinya selama hari-hari hidupmu. Jelas kita melihat ada permainan kata. Karena kita tahu setiap kata tanah yang di dalam terjemahan saya ini, itu berasal dari kata Adam. Ya. Terkutuklah Adam karena Adam. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan makan dari selama hari-hari hidupmu. Kenapa, pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa untuk kutuk terhadap Adam yang dikutuk justru bukan Adamnya? Kalau kita lihat yang pertama kepada ular, yang terkutuk adalah ular itu. Yang kena menjadi objeknya adalah ular itu. Yang kedua juga yang menjadi objeknya adalah wanita itu. Tetapi yang ketiga yang menjadi objeknya bukan adalah Adam, tetapi tanah. Adam akan mengalami kesulitan dalam mencari nafkah dari tanah. 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Horn. Engkau mengharapkan akan ada panen, engkau mengharapkan akan keluar gandum, tetapi yang keluar itu justru duri. Engkau akan makan tumbuh-tumbuhan di padang. Masih vegetarian, herbivora. 19. Dengan keringat di hidungmu engkau akan makan roti sampai engkau kembali ke tanah. Menarik sekali ayat 19 ya, disebutkan kata roti. Padahal waktu itu, apakah sudah dikenal teknologi untuk membuat roti? Apakah mereka sudah mengenal resep untuk membuat roti? Gandum sendiri mereka belum ada. Tetapi itulah bahasanya di sini. Ya, berarti nanti setelah ini mereka akan mulai belajar bagaimana membuat roti. Sampai engkau akan kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Kata-kata ini sering diucapkan dalam upacara penguburan ya. Sebab engkau adalah debu dan kepada debu engkau akan kembali. Yang terkutuk adalah tanah. Dan ada duri yang akan dihasilkan. Saudara-saudaraku, dalam proses penyaliban atau ketika Tuhan Yesus disalibkan, darah mengucur. Mengalir dari kayu salib
dan oleh karena gravitasi turun ke bawah, mengairi, memberi minum tanah. Jikalau darah itu menyucikan, maka tidak heran ada teolog yang mengatakan bahwa dalam proses penyaliban itu sebenarnya Tuhan sedang membalikkan kutub ini. Tuhan sudah menyucikan, membersihkan, sudah menguduskan tanah. Dan sehingga kita orang-orang percaya tidak lagi menganggap bahwa kita hidup di bawah kutuk atau dalam kutuk dan susah untuk mencari nafkah di bumi. Karena Tuhan akan memelihara. Lalu dalam proses penyaliban itu juga atau menuju kayu salib, Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri. Ini menjadi pertanyaan saya selama belasan tahun. Kenapa harus ada adegan yang berhubungan dengan duri itu? Maka sekarang kita tahu. Karena ada kutuk yang berkaitan dengan duri. Dan kutuk itu sekarang ditimpakan kepada Kristus. Dan dia menanggung semua kutuk itu supaya kita tidak perlu lagi menjalani kutuk itu. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, saudara-saudaraku. Ayat 20. Kita mungkin bisa berpikir bahwa ayat ini kalau dihapus aja tidak akan mempengaruhi cerita kok. Ya, apa sih gunanya ayat ini? Dipanggil Adamlah nama istrinya Hawa sebab dialah ibu dari semua yang hidup. Dan banyak orang Kristen, saya menduga pada titik ini akan, kupikir dia sudah dikasih nama. Ketika pertama kali itu di dalam Kejadian pasal 2, inilah tulang daripada tulangku, inilah daging daripada dagingku. Kupikir waktu itulah dia memberikan nama, maka sekarang kita tahu namanya Hawa. Oh tidak. Menarik ya. Nama Hawa baru diberikan setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Nama Hawa baru diberikan setelah mereka semua dikutuk. Kenapa seperti itu? Kenapa harus setelah ini? Saudara-saudaraku, ini berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi. Bahwa di dalam kutuknya kepada wanita itu, Tuhan mengatakan apa? Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Ingat apa yang sudah kita pelajari mengenai proses pemberian nama. Ketika seseorang memberikan nama kepada orang lain atau kepada sesuatu, sebenarnya itu sebuah deklarasi bahwa dia menundukkan yang diberi nama. Dan bahwa yang diberi nama sekarang berada dalam naungan kekuasaan perlindungan dan tunduk kepada yang memberi nama. Jadi setelah Tuhan mengatakan suamimu akan berkuasa atasmu, maka itu diwujudkan sekarang di ayat 20. Dan itu menjelaskan saudara-saudara kenapa di Kejadian pasal 2 itu ketika pertama kali mereka berjumpa, Adam tidak memberi nama. Karena dia tidak merasa bahwa dia harus menundukkan wanita ini. Ini adalah partnerku, ini adalah sejajar denganku. Dia diambil daripadaku, dia diambil daripada tulang rusukku. Kami sejajar dan Allah tidak pernah menekankan bahwa harus ada yang lebih berkuasa. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sekarang seolah-olah ada hierarki. Masih partner dalam melakukan pekerjaan Allah, menguasai bumi, taklukan itu, tetapi ada hierarki. Wanita itu harus tunduk kepada suaminya. Dan yang menarik saudara-saudaraku, dari tadi kita melihat ada begitu banyak kutuk. Dan kita mendapatkan sense, ya kayaknya memang Hawa ini yang punya andil menjerumuskan. Tetapi tidak pernah menjadi keputusan Allah, tidak pernah menjadi salah satu daripada kutuknya adalah untuk memisahkan manusia. Tidak pernah lembaga pernikahan itu diputuskan oleh Allah. Sekalipun manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itu tetap berlaku. Itu tetap lestari. Allah tetap berkenan untuk mempertahankannya. Why? Segala tindakan Allah itu memiliki arti. Segala keputusan Allah ada rencana masa depannya. Allah tetap berkenan mempertahankan institusi pernikahan, lembaga pernikahan itu, dan bahwa laki-laki atau suami berkuasa atas istri untuk sekali lagi terus menunjukkan, melambangkan seperti itulah Kristus dengan jemaat. Kristus sang mempelai laki-laki, gereja sang mempelai wanita. Tetapi Kristus jauh lebih berkuasa dan kita harus taat kepada sang mempelai laki-laki. Dan suatu hari nanti, kedua mempelai, Kristus akan datang menjemput kita dan bersatu dengan gereja. Ayat 21.
Dibuatlah oleh Yahweh Allah untuk Adam dan istrinya jubah kulit, lalu ia kenakan kepada mereka. Saudara-saudaraku, ketika dikatakan di situ dibuatlah, berkali-kali kita sering menemukan istilah ini, kata ini ya di dalam Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2. Ketika dikatakan dibuat, itu bukan melalui perkataan firman tok. Beda. Ya, membuat itu asa, menciptakan itu bara. Bara itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Tetapi kalau membuat itu melalui proses, manusia dibuat, manusia dibentuk, ada prosesnya. Jadi ketika dikatakan dibuat oleh Yahweh Allah, berarti Yahweh Allah melakukan proses tertentu. Dia bukan hanya jadi. Apa yang dibuatnya? Jubah kulit. Dan kita sebagai orang-orang sekalipun di zaman modern, tapi karena prosesnya tetap sama, bagaimana cara membuat jubah kulit, saudara-saudaraku? Potonglah binatang dulu. Jangan kejam sekali. Binatangnya masih hidup, langsung dikuliti hidup-hidup, jadikan jubah. Enggak bisa seperti itu. Tidak berperi kedombaan. Jadi buatlah jubah kulit berarti harus ada binatang yang disembelih. Ada penumpahan darah, saudara-saudaraku. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Setelah dia mengutuk, dan di dalam kutuknya sebenarnya ada janji. Tuhan memeteraikannya dengan penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 27, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sebenarnya Tuhan sedang mau menunjukkan sesuatu. Aku menjanjikan pengampunan. Sekalipun kalian semua tidak menyesal, sekalipun kalian semua itu memberontak terhadap aku, tetapi aku setia kepada janjiku. Dan janjiku adalah janji keselamatan di dalam Kristus Yesus yang akan mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Maka sekarang kita bisa menjawab pertanyaan daripada orang-orang skeptis tertentu. Bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah Allah itu maha baik? Bukankah Allah itu maha tahu? Kenapa dia mengizinkan manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan kita semua menjadi seperti ini hidupnya? Ini yang sering disebut sebagai dilema Epikurus. Allah kan maha kuasa, tidak ada yang mustahil. Dia sangat powerful. Allah kan maha baik, berarti dia selalu menginginkan yang baik. Jatuh ke dalam dosa itu bukan sesuatu yang baik. Allah kan maha tahu. Dia tahu sebelum itu terjadi bahwa manusia pertama akan berbuat yang aneh-aneh begitu. Harusnya kan dia bisa cegah. Karena apa? Dia punya kuasa untuk mencegahnya. Tetapi why? Kenapa? Kejadian pasal 3 ini juga tetap terjadi. Kenapa Allah tidak mencegahnya? Jelas jawabannya bukan karena Allah kurang berkuasa. Jelas jawabannya bukan karena Allah tidak baik. Jelas jawabannya bukan karena Allah tidak tahu. Tetapi dia izinkan, dia biarkan itu terjadi. Why? Karena dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Artinya, saudara-saudaraku, Allah tetap, karena sudah tahu itu akan terjadi, Allah tetap izinkan itu terjadi. Allah tidak suka, tetapi Allah izinkan itu terjadi. Tetapi justru dari sesuatu yang jahat, Allah tetap mendatangkan kebaikan. Anda ingat kata-kata Roma pasal 8 ayat 28? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, even melalui sesuatu yang kita anggap jahat, untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya, yang akan membawa kemuliaan bagi namanya. Itulah yang Tuhan Allah lakukan. Oleh karena itu, jangan lagi kita itu ikut-ikutan dengan pertanyaan yang bodoh seperti itu. Karena itu pertanyaan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak berusaha memahami jalan pikiran Allah, atau yang pura-pura tidak tahu dengan jalan pikiran Allah. Anda lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kita setelah bahkan manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dia membuatkan jubah kulit. Dan apakah Anda masih ingat apa yang terjadi ketika darah Tuhan kita ditumpahkan di kayu salib itu? Dia yang telah memberikan jubah kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa. Di bawah kayu salib itu, dia dilucuti dari jubahnya. Dia ditelanjangi. Dia yang bersedia memberikan tutup untuk menutupi ketelanjangan manusia. Tetapi dia ditelanjangi di kayu salib. Supaya apa? Supaya sekali lagi dia bisa menutupi akan aib manusia karena dosa. Bukan dengan jubah lagi, tapi dengan nyawanya. Dengan pengampunan yang itulah Tuhan Allah yang kita sembah. Ayat 22. Berfirmanlah Yahweh Allah, lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Sampai di sini saudara-saudaraku, saya tidak ingin kita mengarahkan pertanyaan, siapa salah satu dari kita itu? Bukan itu fokusnya menurut saya, tetapi apa bedanya dengan yang dulu? Bukankah ketika manusia pertama, Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita.
Apa bedanya dengan sekarang? Manusia itu telah menjadi seperti salah satu daripada kita. Artinya apa? Dalam hal mereka sekarang dapat menentukan kebenarannya sendiri. Dan sekarang jangan sampai yang mengeluarkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan yang memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Di manakah pohon kehidupan itu? Juga di tengah-tengah taman itu. Kita tidak diberitahukan persisnya bagaimana, apa efeknya pohon kehidupan itu. Apakah kalau dimakan itu maka manusia bisa hidup abadi? Kita tidak tahu, kita tidak bisa tidak menjelaskan secara rinci saudara-saudaraku, tetapi kita bisa menduga. Bukankah Allah mengatakan ketika manusia masih di taman itu, semua buah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Semua buah itu boleh kau makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Berarti pohon kehidupan, boleh nggak mereka makan buahnya? Boleh makan sepuas-puasnya. Dan apa yang dilakukan di sini, diutuslah oleh Yahweh Allah manusia itu dari Taman Eden, ya, dipakai kata syalah, ya, diutus, dikirim, bukan langsung dikatakan dibuang, dicampakkan, tetapi Allah mengutus manusia itu dari Taman Eden untuk mengerjakan tanah yang darinya dia ambil. Jadi Allah mengusir mereka sehingga mereka ya keluar dari kawah candra di muka itu, keluar dari pusat pelatihan itu untuk terus menggenapi tugas Allah tidak pernah berubah. Manusia itu tetap ditugaskan untuk mengerjakan tanah, untuk menaklukkan bumi, tetapi itu sekarang dikerjakan di luar dari Taman Eden ke seluruh penjuru bumi. Tetapi setelah itu ayat 24, dihalaunya manusia itu dan ditempatkannya di timur Taman Eden para kerub dan pedang api yang berputar-putar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saya senang dengan gambar yang saya temukan di internet, dan itu yang menjadi gambar cover daripada episode kali ini. Dan itu melambangkan bagaimana manusia itu diusir keluar dari Taman Eden, lalu kemudian ada penghalau, ya. Tuhan menempatkan penghalau, yaitu kerubin, para kerub, ya, sejenis malaikat. Jadi malaikat setahu saya itu minimal ada 2 jenis, yaitu kerubim atau serafim, ya. Dan pedang api, pedang yang seperti api itu berputar-putar untuk menjaga supaya manusia itu tidak masuk kembali ke Taman Eden lalu masuk ke pusatnya, ke tengah-tengahnya untuk memakan buah dari pohon kehidupan. Ada beberapa hal saudara-saudaraku yang bisa kita amati di sini. Yang pertama, ya, mengenai kerubim. Jadi kita mendapatkan gambaran seperti ini. Untuk menjaga supaya manusia tidak datang ke pusat Taman Eden itu, maka di depan ditempatkan kerubim. Dan ada seperti pedang api, ya, nyala api yang berputar-putar. Artinya yang berpindah tempat ya, untuk membakar siapapun yang berani mendekat. Saudara-saudaraku, di Wahyu pasal yang keempat kita diberikan suatu gambaran yang mencengangkan. Rasul Yohanes yang pertama kali mendapatkan gambaran mencengangkan itu, dia dibawa dan diperlihatkan bagaimana pemandangan tata Allah di surga. Dan apa yang ditemukan, dan saya juga masih geleng-geleng kepala sampai sekarang ini, karena sulit sekali tidak ada kemiripannya dengan di dunia. Apa itu? Jadi seperti ini saudara-saudaraku. Tata Allah bertata di atas sebuah tata yang gilang gemilang, yang tidak bisa dilukiskan, saudara-saudaraku. Dan di bawah tata itu ada, bahasa kita lantai, tetapi dikatakan itu adalah firmamen, bentangan, suatu lapisan yang seperti laut, seperti lautan kristal. Itu di bawah tahta Allah. Dan di bawah daripada bentangan lapisan kristal itu ada makhluk kerubi yang mukanya dikatakan ada 4 jenis. Ada bentuk Raja Wali, ada bentuk sapi, ada bentuk manusia, ada bentuk singa, gitu ya. Dan para kerubim ini yang di bawah lapisan bentangan yang menjadi alasnya tahta Allah itu, mereka ditemani dengan roda-roda api. Dan dikatakan ada seperti obor, ada seperti bola-bola api yang berpindah tempat, menyala-nyala. Apa gunanya? Kita bisa mendapatkan gambaran bahwa mereka lah penjaga. Artinya tidak ada sosok makhluk apapun yang boleh mendekat kepada tahta Allah. Ada begitu kudusnya Tuhan Allah ini, begitu tidak terselaminya, begitu panasnya, begitu mulianya, begitu terang benderangnya. Dan itu sekarang yang dilukiskan, digambarkan dari situasi ayat 24 ini. Dengan pohon kehidupan itu melambangkan tahta Allah. Allah itu adalah kehidupan itu. Allah itu hidup.
Dan itu dilambangkan sekarang di dalam situasi itu, tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada pohon kehidupan karena mereka harus berhadapan dengan kerubin yang disertai nyala-nyala api. Jadi saudara-saudaraku, sampai sedemikian jauh ayat 24 dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saya yakin kita telah belajar banyak mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita juga mengkontemplasikan bagaimana proses kita biasanya jatuh ke dalam dosa dan kita diminta untuk menyesalinya. Tetapi yang kita lihat juga saudara-saudaraku, kita mengenal semakin dalam bagaimana pribadi Allah. Tidak ada satu hal pun yang dapat membuatnya terkejut. Dia tahu segala sesuatu, tetapi Dia yang tahu segala sesuatu, bahkan Dia juga menyediakan rencana penyelamatan sebelum itu terjadi. Jikalau kita mengaku dan mengetahui bahwa kita adalah orang pilihan Allah, orang yang telah diberikan karunia untuk lahir baru, orang yang telah diberikan karunia untuk mengenal dan mencicipi keselamatan, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih-Nya. Itulah kata Paulus. Jikalau Dia telah berketetapan dan Dia telah menyatakan pemilihan atas kasih-Nya kepada kita, maka Ia pasti akan terus berkali-kali pun akan menolong kita, menopang kita, membangkitkan kita. Mari kita tutup sesi ini dengan kita menaikkan doa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, Engkau yang telah berkenan untuk sekali lagi menyingkapkan rahasia pribadi-Mu, dan mungkin bukan rahasia tetapi Engkau semakin menguatkan kesan itu, dan Engkau Tuhan yang memeteraikannya di dalam hidup kami. Kami kehabisan kata-kata ya Tuhan untuk melukiskan kasih-Mu. Dan kami masih mencerna apa yang telah kami dengarkan sepanjang waktu-waktu ini. Kami hanya bisa sekarang ini bersandar dan bergantung kepadamu, berserah. Seperti bayi yang baru disapih, ingin hanya rebah-rebahan di dada ibunya. Begitu juga kami pada saat ini ingin bersandar kepadamu saja. Dibuai, diingatkan, dan terus mengalami pancaran kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan untuk melakukan sampai sejauh itu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa berjalan sampai sejauh yang Kau mau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah menyatakan akan firman-Nya. Amin.